Selamat pagi pemirsa. Salah satu prinsip dasar pengelolaan anggaran yang benar sejatinya ialah dengan tidak berboros-boros untuk hal-hal yang tidak penting dan mendesak. Terlebih jika kita bicara anggaran negara yang di dalamnya melibatkan uang rakyat. Tidak ada rumus yang membolehkan penggunaan anggaran negara secara inefisien dan tidak teruji efektivitasnya. Sikap seperti itu semakin dibutuhkan saat ini ketika kondisi anggaran negara juga sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah ekonom menilai APBN 2025 kurang memiliki modal kuat untuk memenuhi program belanja, meningkatkan ekspor dan investasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan juga daya beli masyarakat. Inilah editorial Media Indonesia Sabtu 28 Desember 2024 dengan tema Mengefisienkan Anggaran. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Mengefisienkan anggaran. Ya. Itu adalah topik kita pada pagi hari ini terkait dengan salah satunya mengurangi rencana perjalanan dinas anggarannya ya. Tapi juga mengefisienkan anggaran ini kita lakukan juga, Mas. Kalau misalnya nanti PPN 12% jadi. Nah, betul. Itu juga menjadi topik utama dalam editorial Media Indonesia. Dapat Anda simak melalui e-paper, pemirsa. Desakan pembatalan PPN 12% kian kencang. Jadi kemarin bahkan ada demonstrasi yang terus mahasiswa yang berdemonstrasi. Ini masih bergulir, artinya harusnya pemerintah masih bisa menjadikan ini sebagai masukan untuk memutuskan soal PPN ini. Ya, sampai hari ini pemerintah masih berkeras ya untuk tetap mempertahankan penaikan PPN 12% ya. Karena dari sisi pemerintah ini merupakan sebuah kebutuhan. Jadi harus ditingkatkan. Tetapi di sisi lain dari sisi masyarakat ini jelas meskipun memang ada pembatasan ya. Jadi penaikan PPN ini hanya untuk barang mewah, tetapi dampaknya ini akan luar biasa, akan kemana-mana efek dominonya. Misalnya ini boleh jadi juga mungkin nanti akan terjadi PHK ya, di mana perusahaan-perusahaan memproduksi barang-barang mewah misalnya seperti itu. Ini luar biasa. Nah, ini saya kira tidak tepat ya ketika ekonomi kita dan juga global juga mengalami perlambatan. Kemudian juga sampai hari ini juga saya kira luar biasa itu PHK juga di mana-mana. Jadi kalau misalnya ini diterapkan, ini bukan tidak mungkin akan menciptakan pukulan yang sangat berat ya. Dan semakin terjadi pelambatan nanti ekonomi kita ini. Jadi malah kontraproduktif. Dan desakan atau penentangan itu juga berasal dari berbagai elemen ya, Mas. Tidak hanya elemen tertentu saja. Ya, saya kira kalau misalnya alasan pemerintah tidak bisa dibatalkan itu tidak bisa juga karena di undang-undang harmonisasi perpajakan itu diberikan ruang untuk melakukan revisi ya, yaitu dengan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apalagi demo-demo mahasiswa ini tidak hanya terjadi di Jakarta, juga di berbagai daerah. Kemudian juga ekonomi kita juga yang sekarang ini cenderung mengalami perlambatan bahkan memburuk. Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ini merupakan kondisi yang emergensi. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan Perpu untuk pembatalan penaikan PPN 12%, ini ada ruang di situ. Nah PPN kita harap tidak jadi naik 12%, tapi ongkos haji itu akan turun nanti rencananya. Itu kita yang kedua ya, Mas. Ini menarik ya. Lebih murah tapi lebih pendek. Ya, jadi Kementerian Agama dan juga Badan Perjalanan Umroh dan Haji ini berencana untuk menurunkan untuk mengurangi masa tinggal atau durasi haji di Tanah Suci yang tadinya 45 hari menjadi 30 atau 35 hari. Nah, ini juga dalam konteks semangat untuk penghematan juga ini tepat menurut saya ya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang rukun haji dan wajib haji, ini sebenarnya bisa diselesaikan dalam 12 hari seperti itu. Namun pemerintah punya pertimbangan lain, transportasi misalnya, ini juga ada ketentuan tertentu. Tetapi saya kira bila disepakati antara pemerintah dan DPR, kemudian juga Kementerian Agama bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, ini masa tinggal juga bisa dikurangi. Mengurangi masa tinggal ataupun durasi ibadah haji ini jelas akan menurunkan ONH. Karena misalnya 45 hari itu akan menurunnya durasi haji dari 45 misalnya ke 30 atau 35 hari. Ini kan akan berdampak pada akomodasi akan semakin berkurang. Kemudian juga transportasi juga slotnya akan semakin berkurang. Kemudian konsumsi dan sebagainya ini juga akan semakin berkurang. Jelas ini akan terjadi efisiensi anggaran.
kalau menurut sejumlah pakar-pakar haji juga DPR, ini akan terjadi biaya pemangkasan atau penghematan sekitar 1,6 triliun ongkos ibadah haji kita. Januari nanti akan ditentukan. Kita tentu berharap Menteri Agama yang baru nanti bisa menemukan solusi yang paling baik ya Mas bagi para jamaah haji. Jika durasi haji bisa dipangkas, bagaimana dengan perjalanan dinas luar negeri, Mas? Ini yang menjadi concern, termasuk dalam salah satu topik yang kita bahas ya, mengefisienkan anggaran PDLN. Presiden Prabowo juga menyatakan Menteri puasa dulu katanya 5 tahun karena bisa digunakan untuk KLN. Kenapa menyoroti hal ini? Ya, ini sangat penting ya, karena dari pemerintahan ke pemerintahan ini selalu menjadi isu ya, biaya perjalanan dinas luar negeri ya, baik di kementerian ataupun lembaga pemerintah dan daerah ya, Pemda ya. Tetapi ini belum bisa diputuskan ya, seperti apa biaya perjalanan dinas luar negeri harus dikurangi. Nah, pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Sekretariat Negara itu membuat edaran ya mengenai bagaimana mengefisienkan anggaran biaya perjalanan dinas luar negeri, baik di kementerian ataupun di lembaga dan juga kepala daerah. Ada beberapa di situ ketentuan-ketentuannya mengenai jumlah orang, siapa saja yang ikut dan sebagainya. Ini sekali lagi ini harus kita apresiasi ya. Ketika situasi ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, kemudian juga pemerintah juga punya prioritas, misalnya makan bergizi gratis. Ini kan perlu pendanaan juga. Nah, pemborosan anggaran negara secara keseluruhan ini luar biasa ya. Menurut BPK misalnya tahun 2022 itu pemborosan anggaran negara itu sebanyak 25 triliun. Kemudian dari sisi BPKP sendiri itu pemborosan anggaran negara itu sekitar 15 triliun. Ini luar biasa, ini harus dihentikan pemborosan ini. Pemborosan ini kan bisa by design, bisa by accident. By design misalnya ada motif, ada mens rea untuk membuat anggaran yang dilebih-lebihkan, ada penggelembungan anggaran, ada penggelembungan proyek misalnya. Misalnya proyek itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari, tapi ditambah menjadi 20 hari, ditambah pula anggarannya dan sebagainya. Baik. Ini harus dihentikan. Jadi kalau misalnya pemerintah dari mulai perencanaan, dikawal perencanaan anggaran, kemudian juga membuat pedoman, membuat tolok ukur, outcome, kemudian outputnya, impactnya apa. Ya. Jadi jelas tolok ukurnya. Jadi menurut saya ini ada kesalahan berjamaah. Kesalahan tidak hanya pada kementerian, lembaga dan kepala daerah, tetapi juga dari hulunya itu harus pemerintah, misalnya menurut BPKB itu anggaran pemborosan belanja daerah itu sekira 114 triliun. Oke, jadi semua itu sebenarnya sudah ada peta, sudah didata, sudah ada angka-angkanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Ade. Itulah yang menjadi topik kita dalam editorial Media Indonesia. Nanti kami juga undangan untuk berpartisipasi, pemirsa, mengefisienkan anggaran. Selamat menyaksikan. Mengefisienkan anggaran. Salah satu prinsip dasar pengelolaan anggaran yang benar sejatinya ialah dengan tidak berboros-boros untuk hal-hal yang tidak penting dan mendesak. Terlebih jika kita bicara anggaran negara yang di dalamnya melibatkan uang rakyat, tidak ada rumus yang membolehkan penggunaan anggaran negara secara inefisien dan tidak teruji efektivitasnya. Sikap seperti itu semakin dibutuhkan saat ini ketika kondisi anggaran negara juga sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah ekonom menilai APBN 2025 kurang memiliki modal kuat untuk memenuhi program belanja, meningkatkan ekspor dan investasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan daya beli masyarakat. Artinya, efisiensi memang mesti dilakukan. Penghematan mutlak dilaksanakan dan itu harus dimulai dari pucuk pimpinan Republik ini. Tidak ada tempat untuk pemborosan atau penggunaan anggaran yang tak memberikan kontribusi dalam upaya untuk mengungkit ekonomi. Langkah efisiensi itu bahkan sekaligus bisa dijadikan instrumen untuk mengurangi potensi penyimpangan anggaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini praktik pemborosan anggaran kerap kali dipicu oleh nafsu untuk menyelewengkan. Dengan pertimbangan tersebut, perintah Presiden Prabowo Subianto agar jajarannya mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri atau PDLN kiranya bisa menjadi titik mulai yang baik dalam upaya penghematan anggaran secara keseluruhan.
Dalam perintah yang diformalkan dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara itu, Presiden menginginkan PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif. Tujuan akhirnya atau hasil konkret dari penghematan itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah. Kita patut mengapresiasi terbitnya perintah atau aturan yang bagus dengan tujuan yang tentunya mulia tersebut. Syaratnya satu, surat edaran itu tidak sekadar berhenti sebagai lembaran kertas perintah tanpa makna alias tidak dijalankan. Paling tidak, aturan baru tersebut harus bisa menciptakan budaya baru perjalanan dinas pejabat negara maupun aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini terkesan berjalan liar tanpa transparansi dan pengawasan. Semestinya semua perjalanan dinas, apalagi ke luar negeri, berjalan terukur dengan output, outcome, dan impact yang jelas. Jangan seperti yang sudah-sudah, perjalanan dinas seringkali hanya dijadikan alasan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan menggunakan uang negara. Pun mestinya nanti tidak ada lagi modus memotek sebagian uang saku perjalanan dinas yang diberikan negara masuk ke kantong pribadi. Hal itu perlu digarisbawahi karena fakta menunjukkan bahwa penyimpangan uang perjalanan dinas itu nyata adanya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bahkan menemukan ada penyimpangan belanja perjalanan dinas ASN sebesar 39,26 miliar rupiah selama 2023 lalu. Jumlah itu didapat dari 46 kementerian dan lembaga atau KL. Bayangkan, kalau tidak ada aturan pembatasan perjalanan dinas dengan jumlah KL saat ini yang jauh lebih besar daripada periode pemerintahan kemarin, bisa jadi anggaran yang diselewengkan akan jauh lebih besar. Oleh sebab itu, aturan pembatasan itu kiranya patut juga dibarengi dengan sistem pengawasan dan transparansi yang up to date. Pada prinsipnya, pemerintah memang wajib mengetatkan penggunaan anggaran. Bahkan setelah merilis aturan pembatasan PDLN, pemerintah perlu memperluas dan memperdalam lagi efisiensi penggunaan anggaran. Sebagai contoh, belanja untuk rapat, pertemuan di hotel, atau kegiatan lain yang tidak perlu mestinya juga dipangkas atau minimal dibatasi. Hal itu demi prinsip keadilan. Kiranya sangat tidak patut dan tidak adil ketika masyarakat terus dijejali beban tambahan dengan penaikan pajak dan rupa-rupa pungutan demi menggerek penerimaan negara. Di sisi lain, para pejabat negara malah dibiarkan asik berboros-boros anggaran. Mengefisienkan anggaran, itulah topik kita pada editorial Media Indonesia pagi hari ini. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Mas Ade, artinya apakah ini kita fokus pada PDLN kalau mendengar instruksi dari Presiden Prabowo? Apakah ke situ dulu prioritasnya, memangkas? Ya, saat ini fokus pada PDLN ya, perjalanan dinas luar negeri ya. Ini memang harus dilakukan karena menurut BPK itu terjadi penyimpangan PDLN sebanyak 39 miliar ya pada tahun 2023. Jadi sudah jelas ada penyimpangan, tidak ada penyimpangan, kemudian juga ada pemborosan dan sebagainya. Nah ini perlu langkah-langkah. Sebenarnya BPK ataupun BPKP ini sudah memetakan di mana kebocoran, di mana titik-titik kebocoran itu, bagaimana dalam pelaksanaannya dan sebagainya. Jadi menurut saya ini harus segera dilakukan. Dan Presiden Prabowo yang concern pada pemborosan, yang concern pada kebocoran anggaran negara, ini harus betul-betul mengawal secara strict, secara tegas bagaimana kebocoran anggaran ini tidak boleh lagi terjadi. Sejauh ini sudah 2 kali mengingatkan iya, ya, betul. baru sejauh ini Jadi saja. problem kita saya kira tidak boleh dihilir ya urusan seperti ini ya, tidak boleh kemudian di akhir, tapi sejak awal, sejak perencanaan itu harus betul-betul dikawal ketat ya. Misalnya Kementerian Dalam Negeri ini kan sudah membuat pedoman ya, bagaimana pemerintahan dalam negeri ini mencoba untuk bagaimana anggaran daerah ini bisa berjalan secara efektif, bisa berjalan secara efisien. Sudah ada sebenarnya. Pedomannya sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Tapi itu tidak dilaksanakan gitu. Jadi problem kita, saya kira problem di hulu ini. Semuanya sudah tahu semua. Itu salah satunya Mas Ade ya. Kita coba tanya dulu kepada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin bagaimana pendapatnya terkait dengan pemborosan anggaran ini. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Bang Mas Iqbal, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik Usman terkait dengan pembocoran anggaran. Baik, saya mengapresiasi ya perintah Presiden
dan sudah dikeluarkan melalui surat edaran Menteri Sekretaris Negara mengenai pengetatan atau pembatasan perjalanan dinas luar negeri baik anggota kabinet maupun kepala daerah. Kalau hitung-hitungan yang disampaikan oleh Presiden bahwa 50% saja kalau itu dihemat atau dikurangi perjalanan dinas itu menghasilkan 15 triliun. Nah, kalau 15 triliun itu dipakai untuk pembelian pupuk, bagaimana membina UMKM, bagaimana membangun irigasi petani di daerah-daerah, itu kan sangat bermanfaat. Sehingga saya berharap bahwa ini segera dilaksanakan, karena kalaupun ada kementerian yang ingin bepergian ke luar negeri, kalau itu sangat penting untuk kepentingan bangsa, silakan. Tetapi kalau cuma seremoni untuk mengikuti seminar dan sebagainya, perasaan saya itu bisa saja kementerian itu berkomunikasi dengan duta besar seluruh dunia yang ada di Jakarta untuk memperoleh datanya. Nah, jadi untuk harus itu lebih konkret hasilnya ya Pak ya? Iya, supaya lebih konkret. Yang kedua, saya berharap ini bukan hanya perjalanan dinas luar negeri. Saya harap kepada Pak Presiden, mungkin ada unsur-unsur atau kegiatan pos-pos lain yang di dalam negeri perlu dihemat. Kemudian yang terakhir, kalau bisa saya sarankan bahwa kalau bisa ditunda dulu rencana kenaikan PPN 12% itu, karena itu mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrikus. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta Selatan. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Assalamualaikum Kang Jaka. Ya, silakan dengan Mas Ade di sini. Bu Ong, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begini, Presiden Prabowo kan belum sampai 3 bulan ya. Beliau sudah menyarankan anggaran ini tidak boleh diboros-boroskan. Perjalanan ke luar negeri PDLN, lalu rapat-rapat di hotel juga dikurangi. Pemerintah daerah, anggaran daerah ini juga tidak boleh dipakai untuk pemborosan, hanya untuk pembangunan daerahnya. Kalau sampai menghemat anggaran, Mas Iqbal, itu bisa menolong untuk rakyat, untuk membantu beli pupuk, beli segala macam, atau ini kebutuhan hidup. Lebih-lebih nanti di dalam programnya Presiden Prabowo makan siang gratis, kan tentunya anggaran ini tidak terus-terus dipakai untuk pemborosan. Jadi inflasi di tahun ini juga sudah meningkat gitu, Mas Iqbal. Jadi sudah saatnya pemerintah untuk mengerem, tidak memboros-boroskan anggaran APBN negara. Tidak untuk di hotel. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Jadi apa Mas Adi yang harus dilakukan untuk benar-benar menjalankan instruksi dari Presiden ini, penghematan anggaran? Ya, penghematan anggaran pertama harus dilakukan secara sistematis ya, sistematis dari hulu sampai hilir. Dari hulu misalnya dari aspek perencanaan. Jadi perencanaan ini harus jelas seperti apa targetnya, kemudian juga outputnya, kemudian juga outcome-nya, impact-nya. Ini harus betul-betul jelas tolak ukurnya. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini harus betul-betul efektif ya.
pengawasan BPKP ini harus lebih keras lagi di lapangan, harus lebih strict lagi. Kemudian dari aspek audit juga BPK ya, auditor negara ini harus betul-betul jangan sampai kemudian auditor-auditor ini mudah sekali dibayar. Ini kan beberapa kasus juga terungkap. Bagaimana auditor-auditor itu dibayar untuk mendapatkan WTP. Ini kan daerah-daerah ini merasa kerjanya sudah berhasil apabila mereka ini sudah mendapatkan opini ataupun predikat WTP, gitu. Nah, tetapi faktanya memang itu dibayar gitu. Ada beberapa yang kasusnya ini sudah bergulir ya di aparat penegak hukum untuk mendapatkan WTP itu dibayar. Jadi menurut saya semuanya harus bekerja secara benar ya, secara baik dan benar, baik itu dari sisi perencanaan, kemudian juga dari sisi pengawasan, dari sisi kontrol dan sebagainya. Nah, jangan sampai kemudian misalnya audit ini hanya mempercayai kwitansi, hanya mempercayai stempel. Nah, bila mana menemukan katakanlah sebuah proyek ini di luar nalar sampai sekian miliar, tetapi proyeknya hanya sedikit misalnya, ini menurut saya harus dilakukan audit investigasi. Nah, ini saatnya menurut saya pemerintahan Prabowo harus betul-betul bagaimana penghematan anggaran itu dilakukan, terutama perjalanan dinas luar negeri. Bayangkan Iqbal, dulu aja 34 kementerian, ini pemborosannya terjadi sedemikian besar, apalagi 49 kementerian lagi. Tambah lagi, nah, ini akan semakin besar lagi. Jadi saatnya lah penghematan anggaran ini tidak hanya omong-omong, tapi harus betul-betul dieksekusi, dilaksanakan secara benar. Gitu. Oke, baik Mas Ade, terima kasih. Ya. Karena selama ini kita mendengar perjalanan dinas itu terkesan seperti jalan-jalan ya. Kalau di lingkungan mereka, padahal harusnya kan beban. Karena ada sesuatu yang harus mereka bawa dan diimplementasikan ke masyarakat. Betul, jadi seharusnya seperti pemerintahan daerah, kemudian juga DPRD itu sangat senang tuh kalau kunker itu studi komparasi ke Batam. Jangan selanjutnya nyebrang ke Singapura. Itu sudah diingatkan oleh Presiden. Jangan sampai nanti terjadi lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Ade dan pemirsa. Pemerintah perlu memperluas dan memperdalam lagi efisiensi penggunaan anggaran. Sebagai contoh belanja untuk rapat, pertemuan di hotel atau kegiatan lain yang tidak perlu mestinya juga dipangkas atau minimal dibatasi. Hal itu demi prinsip keadilan. Kiranya sangat tidak patut dan tidak adil ketika masyarakat terus dijejali beban tambahan dengan penaikan pajak dan rupa-rupa pungutan demi mengerek penerima negara. Namun di sisi lain para pejabat negara malah dibiarkan asyik berboros-boros anggaran. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.